Oke teman-teman semua, berjumpa lagi di channel ini. Kita akan belajar bersama seputar lambung. Barangkali pengalaman saya dan pengalaman teman-teman di sini ya bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa disimak komen-komen ya. Komen-komen disimak, dibaca. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan komen juga ya. Kalau mau konsultasi dengan saya mohon maaf berbayar ya. Berbayar enggak mahal kok teman-teman ya. 150.000 per bulan. Via WA bisa, via chat di TikTok bisa ya. Oke teman-teman, saya akan membacakan komen ya atau tanggapan dari salah satu teman kita. Saya bacakan dulu, namanya Kak Gaul Gilak ya. Oke, saya bacakan dulu komennya. Medan hadir bang, perut bagian tengah atas sering nggak nyaman, nafas sesak, solusinya bang. Oke, saya pahami dulu untuk Kak Gaul Gilak. Perut bagian tengah atas bisa jadi ada di ulu hati atau di bawah dada di sini ya, di sini. Jadi dada ke bawah sedikit, adanya di tengah itu ulu hati. Kalau di situ posisinya sering nggak nyaman, entah itu perih, entah itu panas ya, atau sakit gitu ya, itu tanda-tanda itu ada luka lambung. Kemudian nafas sesek. Ketika mengalami luka lambung, umumnya dibarengi juga dengan GERD, katupnya terbuka sehingga sesak. Kemudian untuk solusinya Kak Gaul Gilak ini yang ditangani harus luka lambungnya dulu. Luka lambung harus disembuhkan dulu dengan menggunakan nutrisi-nutrisi alam ya. Luka lambungnya disembuhkan, kemudian baru sesaknya diatasi. Kemudian kalau ada pertanyaan, kalau mau mengatasi dua-duanya langsung apa bisa? Bisa, namun tetap bertahap. Yang harus sembuh dulu adalah luka lambungnya, bukan sesaknya. Karena ketika masih mengalami luka lambung itu kalau mau GERD-nya sembuh itu cukup sulit. Karena apa? pH asam lambung ya itu kan idealnya asam. Ketika pH-nya asam itu ya itu akan mengenai luka lambung dan itu akan sakit, sehingga sakitnya itu sebenarnya dari situ. Asam lambungnya mengenai, atau makanan-makanan yang kasar itu mengenai yang luka itu menjadi panas atau perih. Nah, untuk Kak Gaul Gilak, pola makan ini harus benar-benar diperhatikan. Kakak tidak boleh makan makanan yang pedas, tidak boleh makan makanan yang asam, tidak boleh makan makanan yang dari tepung terigu, tidak boleh makan makanan yang dari gandum ya. Jadi seperti roti tawar, ya, biskuit, kemudian roti gandum, ya, kerupuk, mie, bakso tidak boleh. Makanan ultra processed food tidak boleh. Makanan-makanan berlemak tidak boleh, soto rawon tidak boleh, ya. Hindari dulu makan daging karena cukup sulit dicerna oleh lambung. Kemudian makanan yang aman dikonsumsi itu telur, ayam, ya, kemudian ikan air tawar. Kemudian kalau buahnya itu kurma, alpukat, dan madu. Kakak harus konsumsi madu. Madu yang saya sarankan yaitu madu pahit. Kalau ingin membeli madu pahit di TikTok saya namanya Ruby Store seputar lambung, silakan dicari ya. Untuk TikToknya saya setiap hari live di sana. Juga ada beberapa produk di keranjang kuning. Kemudian nanti untuk pemulihan luka lambungnya, kakak rutinkan aja mengkonsumsi pati Garut atau kanji atau pati singkong. Itu dibikin minuman, Kak. Dibikin minuman, minumannya itu encer bisa. Kemudian seperti dibikin bubur juga bisa, tergantung dari minat kakak seperti apa. Kalau saya lebih suka encer ya. Cara bikinnya ada di video ya. Dicari ya, cara bikinnya ada. 1 sendok dilarutkan di setengah gelas air, dicampur gula aren boleh, madu boleh, tanpa gula aren dan madu pun boleh. Kemudian dicampur setengah gelas air panas. Jadinya minuman encer diminum sebelum makan pagi. Jadi bangun tidur, minum air putih, minum pati Garut atau pati singkong, rutinkan. Kemudian baru kita bisa sarapan. Oke, rutinkan dulu. Kemudian untuk nafas sesaknya ini perlahan-lahan. Pada beberapa orang ketika gastrisnya sembuh, GERD-nya akan sembuh juga. Namun ada juga yang gastrisnya sembuh, GERD-nya belum sembuh. Oleh karena itu, kita perbaiki asam lambungnya. Teknik memperbaiki asam lambung ya dengan dengan menyembuhkan luka lambung itu beda. Karena untuk teknik penyembuhan pemulihan dari asam lambung ya, yang nafas sesek itu kan asam lambungnya kan, dia reflux ya, katupnya terbuka, pH asam lambungnya tidak asam, enzim pencernaan tidak aktif ya, makanan tidak bisa dicerna dengan baik. Biasanya dalam beberapa kasus itu otomatis katup LES terbuka. Nah, kita dalam kasus ini juga
terjadi kekurangan beberapa nutrisi teman-teman ya. Nah nutrisinya itu sebenarnya ada di makanan semua ada ya, jadi jangan terlalu khawatir. Yang terpenting teman-teman ya itu adalah kebiasaan kita dalam menjaga pola makan dan nutrisi-nutrisi untuk pemulihan luka lambungnya dulu ya. Karena ini perut bagian tengah atas ini tuh ulu hati biasanya itu nggak nyaman, biasanya itu luka lambung ya. Nah kalau sudah seperti ini tidak boleh minum obat lambung seperti obat penekan asam lambung seperti Promax, antacid dan lain-lain tuh jangan Kak. Karena itu untuk jangka pendek aman, seminggu 2 minggu lah untuk mengatasi darurat aman. Namun kalau mau sembuh total itu harus menggunakan bahan-bahan alami, ya seperti itu. Kemudian selain menggunakan pati Garut atau pati singkong, kita juga bisa menggunakan kunyit Kak. Kunyit madu bisa, kemudian bisa juga menggunakan teh binahong, daun binahong dibikin teh juga bisa. Kemudian bisa juga menggunakan lidah buaya juga bisa. Kemudian menggunakan air lemon. Air lemon itu asam, namun dia kandungan nutrisinya bisa untuk luka lambung juga bisa. Silakan bisa dikombinasikan. Namun kalau pengalaman saya menggunakan pati singkong ya, kanji, kunyit, madu. Ada beberapa teman yang menggunakan lidah buaya juga ada. Jadi banyak nih pengalaman dari teman-teman kita bisa dijadikan referensi gitu Kak ya. Kalau Kakak mau kombinasi boleh. Misal pakai pati Garut pagi, siang kunyit, sore lidah buaya, malam binahong, boleh silakan. Itu malah nanti cepat pulih gitu ya. Dan pola makan ini ya, nanti semisal udah sembuh ya Kak Gaul Gilang, ini jangan terlalu bebas makannya. Kebanyakan teman-teman kita yang udah mulai enakan, udah mulai tidak merasa, jadi perut bagian atas tengah atas ini sudah sembuh masih sembuhnya itu baru seminggu enakan langsung bebas makan bakso, makan mie, makan pedas, ya sakit lagi. Itu sebenarnya makanan-makanan yang mohon maaf ya, bakso itu ya atau mie-mian itu mohon maaf ya, keluhan seputar lambung itu kalau bisa kalau udah sembuh ya itu benar-benar dibatasi ya, karena itu sangat sulit dicerna oleh tubuh kita. Sulit mencerna dalam artian apa sih? Kandungan dari campurannya itu ada gandumnya. Gandum itu mengandung protein gluten. Protein gluten itu mohon maaf ya, itu kurang bagus untuk pencernaan kita. Jadi saran saya teman-teman ya, kalau bisa dihindari. Kita kembali ke pola makan orang-orang dulu ya, tidak menggunakan tepung terigu karena tepung terigu itu bukan asli sini, dia adalah impor teman-teman. Jadi kalau saran saya seperti itu, dengan kita menjaga dari makan makanan yang bertepung terigu, nanti kesembuhan dari lambung kita lebih cepat dan tidak gampang kambuh-kambuhan gitu Kak Gaul Gilang. Oke, itu dulu Kak Gaul Gilang. Untuk nafas sesaknya nanti kita bahas. Kakak laksanakan dulu untuk perut bagian tengah atas sering nggak nyaman, sembuhkan itu dulu. Setiap jam minum air hangat juga ya. Dan makannya ini memang sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit sih oke ya. Sehari makan 5 kali 6 kali masih oke ya, karena agar perutnya nyaman. Karena kalau enggak makan ini misalnya makan 3 kali sehari tanpa ngemil, kayaknya nggak nyaman perutnya ya, karena ada luka lambung. Oke teman-teman, cek video-video saya barangkali bermanfaat, silahkan komen. Kalau mau konsultasi dengan saya, mohon maaf saya berbayar, tarifnya 150.000 per bulan, bisa via WA atau chat TikTok. Oke teman-teman, sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.